action let's go 저 건물을 찾으러 Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang arus listrik bolak-balik AC. Jadi apa sih itu arus listrik bolak-balik? Yuk ikuti penjelasannya. Oke teman-teman, arus bolak-balik. Jadi apa sih itu arus bolak-balik? Arus bolak-balik adalah arus listrik yang arahnya senantiasa berubah-ubah. Arus bolak-balik didapatkan dari sumber tegangan bolak-balik yaitu generator, AC, atau alternator. Nah, berbicara tentang arus dan tegangan AC nih, arus dan tegangan AC nilainya tuh selalu berubah-ubah dan dapat digambarkan dengan menggunakan grafik sinusoida. Seperti itu tuh teman-teman. Atau dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan. Untuk persamaan tegangan AC dapat dinyatakan V sama dengan Vmax dikali sin dikali omega T. Dan untuk persamaan arus listrik AC dapat dinyatakan I sama dengan Imax dikali sin dikali omega T. Nah, yang dimana V sama dengan tegangan listrik, I sama dengan kuat arus listrik, Vmax sama dengan tegangan maksimum arus listrik, Imax sama dengan kuat maksimum arus listrik, omega sama dengan kecepatan sudut, T waktu. Nah, kalau misalnya nih kita mau menggunakan osiloskop, mana sih yang menunjukkan nilai tegangannya atau nilai arus maksimalnya? Jadi, nilai maksimalnya itu kita bisa melihat pada puncak gelombang atau puncak grafik. Jadi, misalnya dari grafik tegangan, nilai maksimalnya itu dinyatakan oleh puncak gelombang. Misalnya nih, puncak gelombangnya menunjukkan angka 4. Berarti tegangan maksimalnya itu nilainya 4 volt. Nah, kemudian ada juga nih yang namanya nilai efektif. Kuat arus atau tegangan efektif adalah kuat arus dan tegangan yang terukur oleh ampermeter atau voltmeter. Jadi, yang terukur oleh ampermeter atau voltmeter itu adalah nilai efektifnya. Sedangkan yang terbaca oleh osiloskop itu adalah nilai maksimalnya. Nah, untuk kuat arus efektifnya itu dapat dirumuskan dengan I efektif sama dengan I max dibagi akar 2. Sedangkan untuk tegangan efektifnya dapat dirumuskan dengan V efektif sama dengan V max dibagi akar 2. Nah, sekarang kita akan membahas nih tentang rangkaian RLC. Jadi, apa sih itu rangkaian RLC? RLC itu sendiri merupakan singkatan dari R yang memiliki arti resistor, L-nya adalah induktor, dan C-nya adalah kapasitor. Nah, sebelum kita membahas rangkaian RLC yang kita gabungkan, kita harus mengetahui dulu nih arti dari masing-masing rangkaian. Nah, yang pertama itu ada rangkaian resistor murni. Jadi, pada rangkaian resistor murni, itu yang dirangkai hanyalah resistornya saja. Resistor akan kita hubungkan ke sumber tegangan AC. Maka nanti akan berlaku hukum ohmnya yaitu VR sama dengan I dikali R. Yang kedua ada rangkaian induktor murni. Jadi pada rangkaian ini yang dirangkai hanyalah induktornya saja. Nah, rangkaian induktor akan dihubungkan ke sumber tegangan AC. Ketika induktor dihubungkan ke tegangan AC, maka induktor ini akan berlaku sebagai hambatan. Nah, hambatan pada induktor disebut dengan reaksi induktor atau dinotasikan dengan XL. Nah, di mana nilai XL itu sama dengan XL sama dengan omega dikali L. Maka hukum ohmnya akan berlaku VL sama dengan I dikali XL. Nah, yang ketiga ada rangkaian kapasitor murni, yang dimana pada rangkaian ini yang dirangkai hanyalah kapasitornya saja. Dan pada hambatan kapasitor ini disebut dengan reaktansi kapasitor yang dinotasikan dengan XC.
Nah, di mana nilai XC itu sama dengan 1/omega C. Dan hukum ohmnya adalah VC sama dengan I dikali XC. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rangkaian RLC gabungan atau RLC seri. Nah, pada rangkaian RLC seri, hambatan totalnya disebut dengan impedansi atau disimbolkan dengan Z. Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC yang dikuadratkan. Z, impedansi, berlaku hukum ohm, yang dimana hukum ohmnya sama dengan V max sama dengan I max dikali Z.